Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kita diajari bahwa tauhid adalah ilmu. Kita dengar ceramah, kita hafal definisinya, kita pelajari dalilnya. Namun pernahkah kita merasa bahwa meskipun pemahaman kita tentang tauhid sudah lengkap, ada kekosongan yang tak terisi? Kita masih cemas akan hari esok, gelisah akan takdir, dan hati kita masih butuh pengakuan dari sesama manusia. Pertanyaannya, jika tauhid itu benar-benar murni, mengapa hati kita masih terikat pada selainnya? Apa jadinya jika saya katakan, tauhid sejati tidak bisa dipelajari? Ini bukan tentang menambah ilmu, tapi tentang perjalanan lenyapnya diri. Undangan ini adalah untuk kita semua, bukan untuk menjadi lebih pintar, tapi untuk kembali kepada hakikat yang sejati. Mari kita mulai. Dilema sang pencari. Sejak awal kita selalu diajarkan untuk mencari ilmu, mencari kebenaran, mencari Tuhan. Kita percaya bahwa dengan semakin banyak kita mencari, semakin dekat kita dengan tujuan. Kitab-kitab tebal menjadi panduan, ceramah-ceramah inspiratif menjadi santapan, dan diskusi-diskusi filsafat menjadi alat untuk mengasah pemahaman kita tentang satu-satunya kebenaran. Namun di tengah semua pencarian itu, kita seringkali lupa bertanya, apakah yang kita cari ini benar-benar ada di luar sana, atau justru tersembunyi di dalam diri? Banyak dari kita yang telah menghabiskan bertahun-tahun dalam pencarian ini, menggali setiap makna ayat, menyelami kedalaman hadis, dan berusaha keras untuk memahami konsep-konsep ilahiyah. Namun kita mendapati diri kita terperangkap dalam lingkaran tanpa akhir. Kita merasa tahu, tapi tidak merasa. Kita bisa menjelaskan, tapi tidak bisa menjalani. Hati kita masih berbolak-balik, mudah goyah oleh pujian dan kritikan manusia, seolah-olah iman kita hanyalah sebuah perahu kertas yang rapuh di tengah badai kehidupan. Inilah paradoksnya. Semakin kita berusaha memahami Tuhan sebagai objek yang terpisah dari kita, semakin jauh pula kita darinya. Kita membangun tembok-tembok teori dan konsep, padahal yang kita butuhkan adalah jembatan untuk menyeberang. Kita memandang tauhid sebagai sebuah lukisan indah yang harus dianalisis, padahal ia adalah sebuah lautan luas yang menuntut kita untuk terjun ke dalamnya. Rasa gelisah ini, kekosongan yang tak terisi ini, adalah petunjuk. Ia bukan tanda kegagalan, melainkan bisikan dari dalam yang mengatakan, jalan yang kau tempuh ini, jalan pencarian, mungkin bukan satu-satunya jalan. Mungkin jalan yang sejati bukanlah jalan yang penuh dengan buku dan teori, melainkan jalan yang sunyi, jalan yang menuntut kita untuk menyingkirkan semua pengetahuan yang pernah kita kumpulkan. Kita terbiasa berpikir bahwa iman adalah hasil dari akumulasi pengetahuan. Kita pikir bahwa dengan mengetahui lebih banyak, kita akan memiliki keyakinan yang lebih kuat. Padahal seringkali yang terjadi adalah sebaliknya. Semakin banyak pengetahuan yang kita timbun, semakin banyak pula ego yang kita pupuk. Ego yang merasa, aku tahu, aku lebih paham, aku yang benar. Inilah yang menjadi penghalang terbesar antara kita dan hakikat tauhid. Kita mencari-cari Tuhan di luar sana, seolah-olah Dia adalah sosok yang tersembunyi. Kita mendaki gunung, menyelam ke lautan, pergi ke tempat-tempat suci, berharap menemukan jejaknya. Padahal jejaknya sudah terpancar di setiap tarikan napas kita. Dia lebih dekat dari urat leher kita. Lantas mengapa kita masih merasa jauh? Karena aku ini masih berdiri kokoh di tengah. Masalah yang kita hadapi adalah bahwa kita mencoba untuk memiliki tauhid, menjadikannya bagian dari identitas kita. Kita ingin menjadi orang yang bertauhid, padahal tauhid bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh aku. Ia adalah keadaan di mana aku itu sendiri sudah tidak ada lagi. Ini adalah titik awal dari sebuah perjalanan, bukan perjalanan untuk mencari, melainkan perjalanan untuk melepaskan. Antara resep dan rasa. Bayangkan Anda memiliki sebuah buku resep masakan yang paling lengkap di dunia. Anda bisa menghafal setiap kata, setiap takaran, dan setiap langkahnya dengan sempurna. Anda tahu persis bumbu apa yang dibutuhkan, berapa lama harus dimasak, dan bagaimana cara menyajikannya. Dengan semua pengetahuan itu,
Apakah Anda sudah merasakan masakan tersebut? Tentu saja belum. Pemahaman teoritis kita tentang tauhid seringkali seperti itu. Kita bisa menjabarkan definisi-definisi dari kitab-kitab tasawuf. Kita bisa menjelaskan perbedaan antara tauhid rububiyah dan uluhiyah. Kita bisa membedah makna la ilaha illallah. Namun semua itu hanyalah resep. Itu hanyalah petunjuk di atas kertas. Kita belum merasakan rasa dari tauhid itu sendiri. Rasanya masakan baru benar-benar terasa saat kita memasaknya sendiri, saat kita mencicipinya, saat aroma dan teksturnya menyatu di lidah. Demikian pula tauhid, ia baru menjadi nyata saat kita mengalaminya sendiri. Saat pemahaman itu bukan lagi sekadar data di otak, melainkan getaran yang memenuhi setiap sel dalam tubuh kita. Perbedaan antara tahu dan merasakan sangat fundamental. Tahu itu dari akal, merasakan itu dari hati dan jiwa. Banyak orang yang tahu bahwa api itu panas, tapi hanya yang pernah menyentuhnya yang benar-benar merasakan panasnya. Banyak yang tahu bahwa tauhid itu satu, tapi hanya yang pernah menyatu di dalamnya, yang benar-benar merasakan kesatuannya. Tugas kita bukanlah menambah resep, bukan mencari-cari lagi buku atau ceramah baru yang menjanjikan rahasia tauhid. Tugas kita adalah masuk ke dapur, menyalakan api, dan mulai memasak. Artinya kita harus mulai menjalani, bukan hanya mengumpulkan. Kita harus mulai menghidupkan makna-makna yang selama ini hanya kita hafal. Selama ini, kita mungkin terlalu fokus pada apa dan bagaimana tauhid. Kita bertanya, apa itu tauhid dan bagaimana cara bertauhid? Padahal yang seharusnya kita tanyakan adalah siapa yang bertauhid. Dan jawabannya, aku yang selama ini bertanya-tanya adalah masalahnya. Kita harus mulai menyadari bahwa tauhid sejati bukanlah tentang menjadi subjek yang bertuhan pada objek. Itu masih dualitas. Itu masih ada aku dan Tuhan. Tauhid sejati adalah hilangnya subjek dan objek. Ia adalah keadaan di mana yang ada hanya satu. Ini adalah konsep yang melampaui logika dan hanya bisa dipahami melalui pengalaman langsung, sama seperti rasa masakan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Maka mari kita berhenti menjadi penikmat resep yang pasif dan menjadi koki yang aktif. Mari kita tinggalkan ruang teori dan masuk ke dalam ruang praktik. Karena tauhid sejati tidak ditemukan di perpustakaan, ia ditemukan di dalam keheningan hati. Mengupas lapisan aku. Setiap dari kita terlahir dengan sebuah kesadaran diri, sebuah rasa aku yang kuat, aku yang berpikir, aku yang merasa, aku yang berbuat. Ego ini, aku ini adalah pusat dari segalanya. Kita melihat dunia dari sudut pandang aku. Kita merasa bangga saat aku dipuji dan merasa sakit saat aku dikritik. Aku ini menjadi filter utama yang menyaring semua pengalaman hidup kita. Dalam perjalanan tauhid, aku ini menjadi penghalang terbesar. Karena selama masih ada aku yang merasa punya peran, maka tauhid belum sepenuhnya terwujud. Tauhid adalah tentang menyaksikan bahwa hanya ada satu pelaku, satu kehendak, satu kekuatan. Namun, aku ini terus-menerus berteriak, aku yang salat, aku yang beramal, aku yang punya niat baik. Padahal hakikatnya, kita hanyalah alat, wadah, atau perantara. Sama seperti pena yang tidak bisa menulis tanpa tangan yang menggerakkannya. Pena tidak bisa bangga dengan tulisan yang dihasilkan karena ia tahu yang menulis bukanlah dirinya. Begitu juga kita. Setiap amal ibadah, setiap kebaikan, bahkan setiap tarikan napas kita adalah kehendaknya yang diwujudkan melalui diri kita. Perjalanan lenyapnya diri ini bukanlah perjalanan yang mudah. Kita harus berani menghadapi aku kita, melihatnya apa adanya, dengan segala kesombongan, ketakutan, dan keinginannya untuk diakui. Kita harus bersedia melepaskan kepemilikan atas amal-amal kita, melepaskan kepemilikan atas pikiran dan perasaan kita. Ini adalah proses yang menyakitkan, karena aku tidak akan rela untuk dilenyapkan. Maka mulailah dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah. Ketika Anda berbuat baik, tanyakan pada diri sendiri, siapa yang sebenarnya berbuat? Ketika Anda merasa sedih, tanyakan, siapa yang sebenarnya merasa sedih? Ketika Anda merasa kuat, tanyakan,
Dari mana datangnya kekuatan itu? Pertanyaan-pertanyaan ini akan mulai mengikis lapisan-lapisan ego yang selama ini kita bangun. Perlahan-lahan, kita akan menyadari bahwa aku hanyalah sebuah ilusi, sebuah entitas yang diciptakan oleh pikiran kita. Kita akan mulai melihat bahwa di balik aku ini ada sesuatu yang lebih besar, yang lebih sejati, yang selama ini tersembunyi. Inilah hakikat diri yang sesungguhnya. Menghadapi dan melenyapkan aku adalah tugas tersulit, tapi juga tugas terpenting dalam perjalanan tauhid. Sebab, jika aku masih berdiri, kita tidak akan pernah benar-benar bisa menyatu dalamnya. Kita akan selalu menjadi hamba yang terpisah dari Tuhannya, padahal hakikatnya kita semua adalah manifestasi dari satu kesatuan. Momen ketika pencarian terhenti. Perjalanan spiritual seringkali digambarkan sebagai pencarian yang panjang dan melelahkan. Kita mencari petunjuk, mencari guru, mencari pengalaman spiritual yang luar biasa. Namun, ada satu momen krusial yang menandai titik balik sejati. Saat kita menyadari bahwa semua pencarian itu tidak akan pernah berhasil. Semua upaya untuk menemukan sesuatu di luar diri kita adalah sia-sia. Momen ini bukanlah momen keputusasaan, melainkan momen kesadaran yang mendalam. Kita menyadari bahwa kekosongan batin yang kita rasakan selama ini bukanlah karena kita kurang ilmu atau kurang amal. Kekosongan itu adalah sinyal bahwa kita sedang mencari di tempat yang salah. Kita telah mencoba mengisi wadah yang bocor dengan air dari luar, padahal yang dibutuhkan adalah memperbaiki wadahnya dari dalam. Saat pencarian terhenti, barulah perjalanan sejati dimulai. Perjalanan ini bukanlah tentang mencari, melainkan tentang melepaskan. Melepaskan segala sesuatu yang selama ini kita pegang erat. Pengetahuan yang kita banggakan, identitas diri yang kita bangun, bahkan harapan dan keinginan kita. Ini adalah perjalanan untuk menjadi kosong. Menjadi kosong di sini bukan berarti tidak punya apa-apa, melainkan menjadi wadah yang bersih dan terbuka. Wadah yang siap diisi oleh apa saja yang dikehendakinya, tanpa ada sisa-sisa ego yang menolak atau memilih. Ini adalah saat di mana kita berhenti mencoba menjadi seseorang dan mulai menjadi tidak ada siapa-siapa. Momen kesadaran ini seringkali datang secara tak terduga. Bisa jadi saat kita berada di puncak kegelisahan, saat semua teori dan dalil tidak lagi mampu menenangkan hati kita. Atau bisa jadi saat kita sedang dalam keheningan, saat kita benar-benar diam dan mendengarkan suara dari dalam. Di momen itulah kita menyadari bahwa yang selama ini kita cari sudah ada di sini, di setiap tarikan napas kita. Melepaskan pencarian juga berarti melepaskan kendali. Kita terbiasa ingin mengendalikan hidup kita, mengendalikan takdir kita, bahkan mengendalikan hubungan kita dengan Tuhan. Kita ingin menjadi aktor utama dalam drama kehidupan ini. Namun saat kita berhenti mencari, kita mulai menyadari bahwa kita bukanlah aktor, melainkan hanya penonton yang sedang menyaksikan pertunjukan yang sudah diatur oleh sutradara agung. Titik balik ini adalah saat kita berhenti menuntut dan mulai menerima. Menerima segala sesuatu apa adanya, tanpa menghakimi atau mencoba mengubahnya. Menerima takdir dengan ikhlas, menerima kelemahan diri dengan rendah hati, dan menerima kebesarannya dengan penuh kekaguman. Di titik inilah, pintu menuju tauhid sejati mulai terbuka lebar. Karena pada akhirnya, tauhid bukanlah tentang menemukan Tuhan, melainkan tentang menyadari bahwa kita tidak pernah terpisah darinya. Memahami fana dan baka dengan hati. Di dunia spiritual, kita sering mendengar istilah fana dan baka. Kata-kata ini seringkali terdengar mistis dan sulit dipahami. Banyak yang mengira fana berarti hilang secara fisik atau mati. Padahal makna sesungguhnya jauh lebih dalam dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Fana adalah tentang lenyapnya kesadaran keakuan. Untuk memahaminya, mari kita gunakan contoh sederhana. Bayangkan seorang seniman yang begitu asyik melukis. Dia benar-benar tenggelam dalam kanvasnya. Tangannya bergerak, kuasnya menari, warna-warna menyatu. Pada momen itu, si seniman melupakan dirinya sendiri. Dia tidak lagi berpikir, aku sedang melukis. Yang ada hanyalah lukisan itu, prosesnya dan keindahan yang terwujud.
Di momen itulah kesadaran aku lenyap, fana. Demikian pula dalam tauhid. Fana adalah saat kita berada dalam kondisi di mana aku yang merasa beribadah, aku yang merasa punya kehendak, dan aku yang merasa punya keberadaan lenyap. Yang ada hanyalah ibadah itu sendiri, kehendaknya yang terwujud, dan keberadaannya yang meliputi segalanya. Kita tidak lagi menjadi pelaku, melainkan saksi dari kehendaknya. Setelah fana, muncullah baka. Baka bukanlah tentang kembali ke aku yang lama, melainkan tentang kekalnya kesadaran akan hakikat diri yang sejati. Diri yang sejati ini bukan lagi aku yang egois, melainkan kesadaran bahwa kita adalah manifestasi dari kehendak ilahi. Kita kembali ke dunia, tapi dengan pandangan yang berbeda. Saat baka, kita menjalani hidup dengan kesadaran penuh bahwa setiap gerak-gerik, setiap kata, setiap pikiran bukanlah milik kita, melainkan miliknya. Kita tidak lagi berbangga dengan keberhasilan, karena kita tahu itu adalah anugerah darinya. Kita juga tidak lagi terpuruk dalam kegagalan, karena kita tahu itu adalah pelajaran darinya. Hidup menjadi sebuah tarian yang indah, di mana kita hanya mengikuti irama yang telah ditetapkan. Konsep fana dan baka ini bukan hanya milik para sufi. Ini adalah perjalanan yang bisa kita mulai dari sekarang, dalam setiap momen. Setiap kali kita sedang melakukan sesuatu dengan penuh perhatian, tanpa terganggu oleh pikiran-pikiran lain, kita sedang merasakan sepotong fana. Setiap kali kita menyadari bahwa kekuatan kita datang darinya, kita sedang merasakan sepotong baka. Ini adalah pergeseran kesadaran yang radikal. Dari memandang diri sebagai subjek yang terpisah, menjadi memandang diri sebagai bagian tak terpisahkan dari kesatuan yang maha agung. Ini adalah transformasi yang mengubah cara kita melihat diri sendiri, orang lain, dan seluruh alam semesta. Fana dan baka bukanlah akhir dari perjalanan. Mereka adalah gerbang menuju kesadaran tauhid yang paling murni. Gerbang yang hanya bisa dilewati saat kita bersedia untuk menyerah dan lenyap. Bersatu dalam kehendak ilahi. Tauhid sejati bukanlah tentang memuja satu Tuhan. Ia adalah tentang kesadaran akan satu-satunya kehendak yang berkuasa. Kita seringkali melihat diri kita sebagai hamba yang beribadah kepada Tuhan yang terpisah dari kita. Dalam hubungan seperti ini, masih ada dua entitas. Aku sebagai hamba dan Tuhan sebagai yang disembah. Inilah yang masih menyisakan ruang untuk ego. Namun, saat aku ini lenyap, hubungan itu pun berubah. Tidak ada lagi hamba dan Tuhan yang terpisah. Yang ada hanyalah kesatuan dalam kehendak. Kita menyadari bahwa setiap gerak-gerik, setiap kata-kata, setiap pikiran adalah manifestasi dari kehendaknya. Kita tidak lagi menjadi yang berbuat, melainkan tempat di mana perbuatan itu terjadi. Ini adalah puncak dari tauhid. Disinilah la ilaha illallah tidak lagi menjadi slogan yang diucapkan, melainkan menjadi realitas yang dialami. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah, karena tidak ada yang berhak berkehendak selain Dia. Kita menyadari bahwa kita tidak memiliki kekuatan apapun, bahkan untuk mengangkat kelopak mata kita sendiri, tanpa izin dan kehendaknya. Kehidupan menjadi sebuah pertunjukan ilahi yang menakjubkan. Kita menjadi penonton yang menyaksikan bagaimana kehendaknya terwujud melalui diri kita, melalui orang lain, dan melalui alam semesta. Kita tidak lagi terbebani oleh keinginan untuk sukses atau takut akan kegagalan. Karena kita tahu bahwa semua itu adalah bagian dari skenario yang telah ditetapkan. Kesatuan dalam kehendak ini menghapus semua dualitas. Kita tidak lagi melihat ada pemisahan antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Semua adalah bagian dari rencana besar yang sempurna. Kita belajar untuk menerima setiap takdir dengan lapang dada, karena kita tahu bahwa di balik setiap kejadian ada hikmah yang tak terhingga. Ini adalah saat di mana kita tidak lagi meminta-minta, karena kita menyadari bahwa yang meminta dan yang memberi adalah satu. Kita tidak lagi merasa butuh, karena kita tahu bahwa semua kebutuhan kita sudah terpenuhi sebelum kita menyadarinya. Hidup menjadi sebuah keadaan syukur yang tak berkesudahan. Bersatu dalam kehendak ilahi adalah keadaan tertinggi dari kebebasan. Kita bebas dari belenggu ego, bebas dari keinginan untuk mengendalikan, dan bebas dari ketakutan akan masa depan. Kita hidup di setiap momen dengan kesadaran penuh akan kehadirannya.
Melepaskan kepemilikan. Salah satu rintangan terbesar dalam perjalanan spiritual kita adalah perasaan memiliki. Kita merasa memiliki harta, memiliki ilmu, memiliki keluarga, bahkan memiliki amal ibadah. Perasaan memiliki ini adalah sumber utama dari ego dan keterikatan kita pada dunia. Namun, tauhid sejati menuntut kita untuk melepaskan semua kepemilikan. Melepaskan kepemilikan bukan berarti kita harus meninggalkan semua yang kita miliki. Bukan berarti kita harus hidup sebagai seorang pertapa. Melepaskan kepemilikan adalah tentang mengubah cara pandang kita. Kita tidak lagi melihat harta sebagai milikku, melainkan sebagai amanah yang dipercayakan kepada kita. Kita tidak lagi melihat keluarga sebagai milikku, melainkan sebagai anugerah yang harus kita jaga. Saat kita melepaskan kepemilikan, kita juga melepaskan beban. Beban untuk menjaga, beban untuk mempertahankan, beban untuk menguasai. Harta yang kita miliki menjadi alat untuk berbuat kebaikan, keluarga yang kita miliki menjadi ladang kasih sayang, dan ilmu yang kita miliki menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Ini adalah sebuah transformasi mental yang mendalam. Dari menguasai menjadi mengelola, dari mengikat menjadi melepaskan, dari menuntut menjadi bersyukur. Hidup menjadi lebih ringan, karena kita tidak lagi membawa beban berat dari semua yang kita miliki. Amal ibadah pun harus dilepaskan kepemilikannya. Kita seringkali merasa bangga dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan sedekah kita. Kita merasa bahwa amal-amal ini adalah milik kita, dan kita layak mendapatkan pahala darinya. Padahal yang menggerakkan kita untuk beribadah adalah Dia. Jika Dia tidak menghendaki, kita tidak akan bisa mengangkat tangan untuk bertakbir. Dengan melepaskan kepemilikan atas amal, kita menjadi lebih tulus. Kita tidak lagi beribadah karena ingin mendapatkan surga atau menghindari neraka, melainkan karena kita menyadari bahwa ibadah itu sendiri adalah anugerah dan kehormatan. Kita beribadah karena mencintainya, bukan karena mengharapkan imbalan. Melepaskan kepemilikan juga membebaskan kita dari kecemburuan dan iri hati. Kita tidak lagi membandingkan diri kita dengan orang lain, karena kita tahu bahwa semua yang dimiliki orang lain juga adalah anugerah darinya. Kita belajar untuk melihat keindahan dalam anugerah yang diberikan kepada orang lain, sama seperti kita melihat keindahan dalam anugerah yang diberikan kepada kita. Pada akhirnya, melepaskan kepemilikan adalah langkah pertama menuju tauhid sejati. Karena selama masih ada aku yang merasa memiliki, aku itu akan selalu menjadi dinding yang memisahkan kita dari kesatuan yang maha agung. Praktik merenung dalam keheningan. Setelah memahami konsep-konsep ini, mungkin muncul pertanyaan, bagaimana cara mempraktikannya? Jawabannya tidak ada di dalam buku atau ceramah. Jawabannya ada di dalam keheningan. Kita harus menciptakan ruang dan waktu untuk merenung, untuk diam, dan untuk mendengarkan. Keheningan adalah bahasa Tuhan. Di tengah hiruk pikuk dunia, di tengah derasnya informasi dan tuntutan, kita kehilangan koneksi dengan diri kita yang paling dalam. Kita terus-menerus mencari jawaban di luar, padahal jawabannya tersembunyi di dalam keheningan hati. Carilah waktu setiap hari, walau hanya 5 atau 10 menit, untuk duduk dalam keheningan. Matikan semua gawai, pejamkan mata, dan dengarkan. Jangan mencoba berpikir atau mencari jawaban. Cukup diam dan rasakan. Rasakan napas yang masuk dan keluar. Rasakan detak jantung yang memompa darah. Rasakan keberadaan yang menopang segala sesuatu. Di dalam keheningan, kita akan mulai mendengar suara-suara yang selama ini tenggelam. Suara hati nurani kita, bisikan-bisikan dari hakikat diri kita, dan bahkan bisikan-bisikan darinya. Disinilah kita akan mulai menyadari bahwa kita tidak sendirian. Kita terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Praktik merenung ini adalah cara kita untuk melatih kesadaran kita, agar tidak lagi terikat pada aku yang egois. Saat kita duduk diam, kita menyadari bahwa pikiran-pikiran yang muncul bukanlah kita. Emosi-emosi yang datang dan pergi bukanlah kita. Kita adalah saksi yang menyaksikan semua itu. Dengan secara rutin mempraktikkan keheningan, kita akan mulai membawa kesadaran ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita sedang bekerja, kita akan menyadari bahwa pekerjaan itu bukanlah milik kita,
melainkan amanah darinya. Saat kita sedang berbicara dengan orang lain, kita akan menyadari bahwa kata-kata kita adalah manifestasi dari kehendak-Nya. Keheningan bukan hanya tentang duduk diam, keheningan adalah sebuah sikap hidup. Sikap untuk mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Sikap untuk menerima lebih banyak daripada menuntut. Sikap untuk mengosongkan diri dari semua kebisingan yang mengganggu. Maka mulailah praktik ini dari sekarang. Karena tanpa keheningan, semua konsep dan teori yang kita bahas hanya akan menjadi gelembung-gelembung di udara. Keheningan adalah jembatan yang akan membawa kita dari teori ke pengalaman. Kebebasan dari belenggu ego. Ego adalah penjara yang kita bangun sendiri. Ia memenjarakan kita dalam batasan-batasan identitas, ketakutan, dan keinginan. Kita terikat pada pandangan orang lain tentang kita, pada keberhasilan yang kita raih, pada kegagalan yang kita alami. Kita hidup dalam ketakutan akan masa depan dan penyesalan akan masa lalu. Namun, tauhid sejati adalah kebebasan dari penjara ini. Saat kita mulai melenyapkan aku kita, belenggu-belenggu ini pun mulai terlepas. Kita tidak lagi merasa perlu untuk membuktikan diri kepada siapapun. Kita tidak lagi takut akan kegagalan, karena kita tahu bahwa kegagalan hanyalah bagian dari skenario yang telah ditetapkan. Kita tidak lagi cemas akan masa depan, karena kita tahu bahwa masa depan ada di tangannya. Kebebasan ini membawa kedamaian yang tak terhingga, kedamaian yang tidak tergantung pada kondisi eksternal. Kita bisa tenang di tengah badai, kita bisa bahagia di tengah kesulitan, karena kita tahu bahwa di balik semua itu ada kekuatan yang maha agung yang mengendalikan segalanya. Hidup menjadi sebuah keadaan pasrah yang indah. Pasrah di sini bukan berarti menyerah tanpa usaha, melainkan menyerahkan hasil dari setiap usaha kita kepadanya. Kita tetap berikhtiar dengan segenap kemampuan kita, tapi kita tidak lagi terikat pada hasilnya. Kita tahu bahwa apapun hasilnya, itu adalah yang terbaik untuk kita. Kebebasan dari ego juga membebaskan kita dari kebencian dan dendam. Saat kita menyadari bahwa orang lain pun hanyalah perantara dari kehendak-Nya, kita tidak lagi menyalahkan mereka. Kita melihat setiap kejadian, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, sebagai pelajaran darinya. Kita belajar untuk memaafkan, karena kita menyadari bahwa memaafkan orang lain adalah membebaskan diri kita sendiri. Inilah buah dari tauhid sejati, kebebasan yang hakiki, kebebasan dari rasa takut, kebebasan dari rasa cemas, kebebasan dari rasa iri hati, dan kebebasan dari semua belenggu yang diciptakan oleh ego. Kita menjadi seperti air yang mengalir, mengikuti alirannya tanpa perlawanan. Maka tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar bebas? Jika jawabannya belum, berarti aku kita masih berdiri kokoh. Dan perjalanan tauhid sejati adalah perjalanan untuk menghancurkan penjara itu, satu persatu. Menjadi miliknya, bukan memilikinya. Di akhir perjalanan ini, kita akan sampai pada sebuah kesadaran tertinggi, bahwa tujuan kita bukanlah untuk memiliki tauhid, melainkan untuk menjadi milik tauhid itu sendiri. Selama kita mencoba memiliki sesuatu, ada dualitas, ada pemisahan. Tapi saat kita menjadi milik sesuatu, kita menyatu di dalamnya. Menjadi milik tauhid adalah saat kesadaran kita tidak lagi melihat ada dua, melainkan hanya satu. Kita tidak lagi melihat diri sebagai hamba yang terpisah dari Tuhannya, melainkan sebagai manifestasi dari kesatuan yang maha agung. Kita tidak lagi beribadah untuk mendapatkan imbalan, melainkan karena ibadah itu sendiri adalah bentuk cinta dan penyerahan diri yang tak bersyarat. Ini adalah keadaan di mana kita tidak lagi mencari, karena kita sudah menemukan. Kita tidak lagi berusaha, karena kita sudah menyadari bahwa semua usaha datang darinya. Kita tidak lagi merasa sendiri, karena kita tahu bahwa kita terhubung dengan segala sesuatu. Hidup menjadi sebuah keadaan syukur yang tak berkesudahan. Syukur atas setiap napas, syukur atas setiap anugerah, syukur atas setiap kesulitan. Karena kita tahu bahwa semua itu adalah bagian dari cintanya yang tak terbatas. Kita menjadi seperti cermin yang memantulkan keindahannya, tanpa sedikit pun kepemilikan. Maka marilah kita ubah pertanyaan kita.
Jangan lagi bertanya, bagaimana cara memiliki tauhid? Tanyakanlah, bagaimana cara aku menjadi miliknya? Jawabannya ada dalam penyerahan diri yang total, dalam melepaskan semua kepemilikan, dan dalam melenyapkan aku kita. Ini adalah akhir dari sebuah perjalanan, tapi juga awal dari sebuah kehidupan yang baru. Kehidupan yang dipenuhi dengan kedamaian, kebebasan, dan cinta yang tak terbatas. Kehidupan di mana kita tidak lagi hidup sebagai aku, tapi sebagai dia. Jadi, tauhid bukanlah tujuan yang kita pelajari untuk diraih, melainkan perjalanan yang kita jalani untuk lenyap. Ini bukan teori yang bisa dihafal, tapi pengalaman yang harus dirasakan. Sekarang, saya undang Anda untuk diam sejenak. Pejamkan mata Anda. Tarik napas perlahan. Tanyakan pada diri sendiri, di mana aku berada dalam perjalanan ini? Karena sampai aku ini lenyap, maka tauhid tidak akan pernah menjadi milik kita, tapi kita akan menjadi milik tauhid.